Halo netizen, kembali lagi di channel Jari Netizen. Kali ini Mimin Ganteng mau ceritain film yang bergenre action adventure dan ada horornya juga. Film ini berjudul Escape Room tahun 2019. Di sini akan menceritakan 6 orang dengan pribadi yang berbeda-beda. Mereka harus bekerja sama untuk bisa meloloskan diri dari jebakan mematikan yang mengintai di setiap ruangan. Penasaran keseruan mereka bagaimana? Langsung kita ke filmnya. Eits, buat kalian yang belum subscribe, ayo di subscribe terlebih dahulu. Karena dengan subscribe, kalian membantu Mimin untuk semangat terus bikin video buat kalian. Terima kasih. Film pun dimulai dengan menampilkan seorang pria yang tiba-tiba terjatuh dari atas loteng sebuah ruangan. Terdapat sebuah pintu yang akan menjadi pintu keluar. Tapi sayangnya itu bukan pintu biasa. Ada 10 angka dan 4 tempat untuk angka-angka itu. Jadi dia harus menemukan 4 angka agar bisa membuka pintu itu. Saat dia menggerakkan salah satu angka, ruangan pun mulai mengecil. Jadi di sini dia harus berpacu dengan waktu. Dia mulai mencari petunjuk yang ada di ruangan tersebut. Petunjuk pun mulai dia dapatkan. Mulai dari sebuah kertas yang mengatakan, ikuti cahaya ke rerumputan hijau. Petunjuk ini seperti makna kiasan gitu ya, jadi bukan arti sesungguhnya dari petunjuk tersebut. Pria ini mulai mencari apa maksud dari petunjuk itu. Dan akhirnya dia melihat cahaya yang mengarahkan dia pada rak buku. Dan di situ ada satu buku berwarna hijau. Dia pun mengambil buku itu. Setelah berhasil mengambil buku itu, dia terjatuh. Ini disebabkan karena ruangan yang bergerak semakin kecil. Saat membuka buku itu, ada petunjuk selanjutnya yang mengarahkan pada waktu. Dia terpikir tentang jam. Tapi saat melihat sekeliling ruangan itu, tidak ada jam sama sekali. Dia mengingat petunjuk lain yang ada di buku tersebut, yaitu menyaksikan orang mati. Dan benar saja, dia berhasil menemukan lukisan yang menggambarkan orang-orang yang melihat orang yang telah mati. Tangan orang yang ada di lukisan tersebut seperti menunjuk ke arah sesuatu. Karena petunjuk lainnya dari buku hijau itu tentang waktu, jadi arah tangan orang yang ada di masing-masing lukisan mengarahkan ke angka jarum jam. Ada arah jam 4, jam 8, jam 6, dan jam 2. Sepertinya itu adalah 4 digit angka yang bisa digunakan untuk membuka pintu tadi. Tapi saat dia telah menggunakan 4 angka itu, pintu tersebut masih belum terbuka. Dan ruangan itu tidak berhenti bergerak. Ruangan di situ semakin mengimpit pria tersebut. Dan film Escape Room pun dimulai. Kita berpindah ke seorang wanita yang bernama Zoe. Dia adalah mahasiswa jurusan fisika. Zoe ini adalah mahasiswa yang pintar, tapi sayangnya dia agak introvert ya. Di sini Zoe sementara mengikuti salah satu mata kuliah. Setelah kelas berakhir, sang dosen memanggil Zoe dan mengatakan kalau makalah fisika yang dibuat oleh Zoe membuat dosen itu sangat terkagum-kagum. Dosen ini mengatakan juga kalau Zoe harus berani berbicara ke orang, jangan malu dan jangan membatasi diri. Karena itu adalah kelas terakhirnya dan mereka akan libur panjang, jadi sang dosen mengatakan agar Zoe selama liburan bisa melakukan sesuatu hal yang menantang. Scene pun langsung berpindah ke seorang pria yang bernama Ray. Dari penampilannya terlihat Ray adalah orang yang sukses dalam karirnya ya. Kemudian scene berpindah lagi ke seorang pria yang sementara bekerja memberikan label di kaleng makanan. Pria ini bernama Ben. Terlihat Ben tidak menyukai pekerjaan yang sekarang. Tiba-tiba datang bos Ben ke situ. Ben memohon agar dia bisa dipindahkan ke bagian kasir. Tapi sayangnya sang bos tidak bisa. Karena Ben tidak cocok di bagian kasir, apalagi yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Sang bos memberikan nasihat ke Ben agar dia bisa mencari teman. Tampaknya Ben dan Zoe memiliki kesamaan, yaitu orang yang introvert ya. Kembali ke Ray, tiba-tiba asisten Ray membawakan dia sebuah paket. Ini adalah hadiah dari salah satu rekan bisnis Ray. Di dalam paket tersebut ada sebuah kotak dan juga sebuah kartu yang bertuliskan karena selalu berpikir kreatif. Beralih lagi ke Zoe yang kembali ke kamar asramanya. Di sini Zoe juga mendapatkan kotak yang sama dengan Ray. Tulisan di kartu Zoe yaitu buka pintu baru. Dan kita ke Ben.
Saat Ben masuk kerja, ternyata Ben juga mendapatkan kotak yang sama yang didapatkan oleh Ray dan Zoe. Kartu yang ada di kotak Ray bertuliskan kesempatan untuk lolos. Ray, Zoe, dan Ben penasaran dengan kotak tersebut. Mereka pun mulai mencoba membuka kotak tersebut dengan berbagai cara. Dan saat mereka telah mencoba membuka kotak itu, tiba-tiba keluar secari kertas dari kotak itu. Kertas ini berfungsi sebagai karcis masuk ke permainan ruang misteri Minos. Mereka ditantang menjadi orang yang paling pertama lolos dari ruang paling nyata dan mereka akan mendapatkan 10 US dollar Amerika. Mereka diminta untuk konfirmasi ke website Ruang Misteri Minos. Keesokan paginya, scene berpindah ke Ben yang berada di luar gedung Minos yang ada di kotak misteri yang dia dapatkan. Tiba-tiba datang seorang wanita dan menghampiri Ben. Wanita ini bernama Amanda. Dia adalah seorang veteran perang. Sepertinya Amanda adalah orang yang sama dengan Ben yang mendapatkan kotak misteri juga dan mengarahkan dia mendatangi gedung Minos ini. Amanda pun memasuki gedung itu dan mengatakan ke penjaga gedung itu kalau dia mau mengikuti permainan ruang misteri. Di sini sang petugas meminta HP Amanda karena saat berada di ruang misteri tidak boleh membawa HP. Petugas pun mengatakan ruangannya ada di lantai 3. Saat Amanda masuk lift, tiba-tiba datang seorang anak muda bernama Danny yang akan menuju lantai 3 juga. Danny ini adalah anak muda yang hobi bermain ruang misteri seperti ini. Di sini Danny mengatakan kalau dia punya 2 ponsel, jadi satunya dia kasih ke petugas dan satunya lagi dia simpan karena dia butuh HP untuk bermain video game. Ini gamer kayaknya Danny ini ya. Saat Amanda membuka pintu ruangan di lantai 3 itu, di sini ada Zoe, Ray, dan satu pria lagi bernama Mike yang seorang mantan pekerja tambang. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Ben masuk ke ruangan itu juga. Jadi mereka berenam ini adalah orang-orang yang sama mendapatkan kotak misteri yang menuntun mereka menuju gedung Minos ini. Penjelasan website Ruang Misteri Minos ini menjelaskan kalau tempat ini membuat sebuah permainan menarik yang dipenuhi dengan misteri dan teka-teki. Danny yang sudah sering bermain dalam ruang misteri seperti ini berceloteh sana-sini. Banyak ngomong lah Danny ini. Ben mulai bosan mendengarkan celotehan Danny dan ingin keluar ruangan untuk merokok. Saat Ben mau membuka pintunya, gagang pintunya justru terlepas. Danny mendekati pintu itu dan melihat kalau di gagang pintu itu seperti ada pengaturan oven. Di sini mereka masih terlihat biasa-biasa saja ya. Danny menyuruh kalau mereka harus menyusur ruangan agar bisa mendapatkan petunjuk seperti teka-teki ataupun kode gitulah. Di sini Zoe mendapatkan petunjuk dari gelas yang berisi ballpoint. Tulisan di gelas itu, "Kami tahu Anda punya pilihan." Amanda yang mencari petunjuk juga mendapatkan nama dan alamat Dr. Wu Tanyu di semua majalah yang ada di meja situ. Di sini Mike menemukan sebuah obeng yang berada dalam sebuah buku. Zoe melihat buku yang ditemukan Mike berjudul Fahrenheit 451. Zoe mencoba memutar gagang pintu itu ke angka 451. Tapi pintu itu tidak terbuka dan justru ruangan di situ pun menyala menjadi merah. Ternyata di atas ruangan itu dipenuhi semacam sinar pemanas yang membuat ruangan itu menjadi seperti oven, sangat panas. Zoe mencoba mengembalikan angka itu tapi tidak bisa. Amanda mencoba mengetuk dinding ruangan itu yang di dalamnya ada petugas ruang misteri Minos. Tapi mereka hanya dijawab, "Silakan duduk, seseorang akan melayanimu." Hanya itu saja jawabannya. Ray mengatakan kalau mereka harus mencari kunci agar bisa membuka ruangan yang mereka kira ada petugasnya tersebut. Saat itu Ben mencoba mengambil tabung pemadam kebakaran. Tapi sayangnya itu hanya hiasan karena tabungnya terbuat dari plastik. Dia pun melemparkan tabung itu ke lantai dan tiba-tiba tiang-tiang ruangan itu pun menyala dan membuat ruangan itu lebih panas lagi dari sebelumnya. Zoe mencoba memperhatikan tabung yang dilemparkan Ben tadi dan benar saja ada terdapat kunci di tabung plastik itu. Saat Zoe mendapatkan kunci dan ingin mencoba membuka ruangan tempat petugas itu ada, malah dicegat oleh Ray. Karena Ray tidak ingin terjadi sesuatu lagi kalau seandainya itu tidak berhasil. Karena sebelumnya Zoe yang mencoba membuka pintu dengan angka dari judul buku justru membuat ruangan itu menjadi panas. Ben yang melemparkan tabung justru menambah panas ruangan itu dan apalagi sekarang. Mike mengatakan kalau mereka harus mencoba. Ray pun mengikuti untuk mencoba ruangan di situ. Saat mereka membuka pintu itu, justru yang mereka temukan di dalam hanyalah patung robot yang sementara menelpon.
Dan sudah diprogram hanya mengatakan, "Silakan duduk, seseorang akan melayanimu." Tiba-tiba telepon pun berbunyi. Ray mengambil teleponnya dan seseorang memberikan ucapan selamat datang di Minos dan meminta agar mereka mengikuti semua aturan tertulis. Saat Ray menaruh gagang telepon ke tempatnya kembali, tempat itu tiba-tiba jadi semakin panas lagi dari sebelumnya. Semua jendela pun tertutup. Amanda menjadi histeris. Zoe pun mengambilkan air untuk diminum sama Amanda. Di sini mereka semua mulai panik, bingung mencari petunjuk tapi tidak ada. Zoe tiba-tiba melihat tulisan, "Dr. Wotan Yu meminta gunakan gelas." Zoe pun menuju meja dan melihat di sekeliling meja itu ternyata ada tombol yang bisa ditekan. Saat Zoe menekannya, tiba-tiba salah satu lukisan di dinding terangkat. Dan mereka pun menekan secara bersamaan tombol-tombol yang ada di meja itu. Di situ seperti ada jalan keluar. Ray masuk ke situ dan mencoba mencari ada jalan keluar atau tidak ya. Sambil yang lain menekan tombol di meja. Saat Ray berada di dalam situ, dia menemukan jalan keluar, tapi untuk membukanya dibutuhkan obeng. Untungnya ada obeng yang ditemukan Mike tadi di dalam buku. Mike pun menyusul Ray untuk memberikan obengnya. Karena Amanda yang sudah tidak tahan dengan panas, akhirnya disuruh untuk masuk ke dalam lubang duluan. Tersisa Zoe, Ben, dan Danny di situ. Suhu dalam ruangan semakin panas. Zoe pun mendapatkan ide dengan mengisi gelas dengan air dan menaruhnya di atas tombol itu. Maka itu akan tertekan ke bawah. Tiba-tiba Amanda berteriak kesakitan. Ben pun meminta Zoe untuk menyusul Amanda. Jadi di sini tersisa hanya Ben dan Danny di ruangan tersebut. Mereka pun terus mengisi gelas dengan air. Tapi sayangnya saat tinggal satu tombol lagi, justru air galonnya habis dong. Untungnya Ben punya botol minuman air keras di kantongnya. Ben pun menuangkan itu ke dalam gelas terakhir dan itu berhasil. Pintu terbuka dan Ben, Danny pun bergegas menuju lubang itu dan ruangan itu pun langsung terbakar. Di sini mereka sampai di sebuah rumah. Terlihat ada CCTV yang mengawasi dan Amanda melambaikan tangan karena dia menyerah. Tapi sayangnya tidak terjadi apa-apa. Ray dan Zoe mencari kunci yang bisa membuka pintu rumah itu. Ray berhasil menemukan kunci dan membuka gembok pintu itu. Tapi sayangnya ada satu gembok lagi yang harus dibuka dengan menggunakan 7 huruf. Mereka pun mulai mencari petunjuk lagi. Mike menemukan petunjuk tulisan dalam sebuah bingkai yang bertuliskan, "Kau akan tercatat dalam sejarah." Mike menanyakan ke yang lain tentang kata-kata itu. Ray berpikir mungkin nama presiden terdahulu dengan nama belakangnya 7 huruf. Zoe yang pintar mengatakan nama presiden terdahulu yang nama belakangnya 7 huruf. Tapi sayangnya saat Ray mencoba, nama-nama itu digembok hasilnya tetap tidak bisa terbuka. Di sini entah kenapa tiba-tiba Ben terpaku melihat tengkorak rusa yang terpajang di dinding rumah itu. Di masing-masing tengkorak itu memiliki 1 huruf. Tapi sayangnya tengkorak rusa di situ ada 9, sedangkan yang mereka butuhkan hanya 7 huruf. Tiba-tiba Ben langsung teringat masa lalunya, di mana dia bersama teman-temannya saat berada di dalam mobil dan menyanyikan sebuah lagu yang kata-katanya sama persis dengan tulisan yang dilihat oleh Mike tadi. Dan di dalam lagu tersebut menceritakan seekor rusa yang bernama Rudolph. Saat itu juga Ben mengatakan kalau kunci itu adalah Rudolph. Saat Ray mencobanya, kunci pun terbuka. Dan saat mereka keluar, ternyata di luar langsung berganti musim. Awalnya tadi panas, sekarang tiba-tiba langsung ke musim dingin. Saat semuanya telah keluar dari rumah, tiba-tiba pintu langsung tertutup. Di sini mereka bingung apakah mereka benar-benar dalam luar rumah. Padahal kan tadi mereka lagi dalam gedung ya. Danny yang terkagum-kagum dengan tempat itu layaknya anak milenial zaman now, dia pun mengabadikan momen tempat itu dengan berselfie ria. Danny mencoba berjalan agak jauh dari situ. Dan benar saja saat sudah mulai jauh tiba-tiba Danny menabrak sesuatu. Sepertinya tempat itu bukan padang es yang terlihat luas.